Ini cukup dari saya. Yang pertama tadi keterbukaan informasi publik, dan yang kedua rencana kerjasama antara LSM Barat dan Dinas Sosial, Pak. Terima kasih. Pak Penasehat. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin saya mohon izin Ketua dan kawan-kawan yang lain. Saya pribadi ingin menyampaikan sebenarnya berdasarkan dari pengalaman Pak saat COVID yang lalu. Nah, memang tadi betul sekali yang dikatakan oleh rekan saya. Yang pertama, perlunya ada sosialisasi yang jelas terkait penyaluran bantuan terhadap warga. Nah, jelas itu seperti apa sih? Saya berharap sih sangat detail. Artinya jumlahnya, dua juga sistem penyalurannya seperti apa. Karena nggak bisa dipungkiri dan sudah jadi rahasia umum. Banyak juga berita yang kita dengar bahwa dana-dana bantuan itu sebelum jatuh ke tangan masyarakat itu sudah ada penyunatan-penyunatan yang dilakukan oleh oknum. Nah, jadi memang kalau diinfokan secara detail, secara jelas, artinya lewat media ataupun lewat mekanisme-mekanisme yang lain, warga pun mengetahui, oh ini hak saya, jumlahnya sekian. Jadi kalau sampai diterima melalui RT, RW ataupun kelurahan, nominalnya kurang dari yang diinfokan, nah itu kan warga punya dasar untuk menuntut lah, katakanlah gitu, karena itu haknya dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, ini bukan hanya dari media saja, tapi saya pribadi mengalami. Nah, salah satunya kantor inilah akhirnya yang sempat saya datangi waktu itu untuk meminta penjelasan. Nama saya saat itu tercantum untuk menerima BST. Nah, tapi tercantum kartu Bank DKI-nya ada, tapi selama beberapa bulan itu tidak ada uang yang masuk. Nah, di sini kan saya memang mau menekankan, waktu itu saya menekankan, kalau memang saya nggak dapat, tidak masalah juga gitu, bagi saya gitu, karena mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi di sini yang saya mau coba telusuri adalah jangan sampai dari pemerintah sudah turun, artinya uang yang katakan untuk saya gitu, tapi di tengah jalan hilang nih. Nah, itu yang akhirnya saya telusuri sampai 3 bulan nggak itu saya tanya ke RT, ke kelurahan juga saya tanya, dan jawaban dari mereka pun itu nggak memuaskan gitu. Oh ini dari dari dinasnya belum kasih info, tunggu ya Pak infonya, tunggu sampai berapa lama nggak ada jawaban gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk lancang lah, datanglah ke kantor ini. Akhirnya dikasihlah jalan lagi sampai saya telusuri satu persatu sampai ke Bank DKI. Waktu itu kantornya ada di daerah Pulau Mas. Itu pendistribusiannya di situ ada di Pulau Mas. Akhirnya udah betul diperbaiki, dikasihlah saya kartu yang baru serta buku tabungan. Nah, oke, saya pikir clear sampai di situ. Pas saya cek, memang betul ada uangnya, baru masuk uangnya. Tapi ketika di print buku tabungan, di situ ada uang yang keluar melakukan transaksi selama 3 kali. Nah, sementara kartu itu saya baru pegang hari itu gitu. Lalu ketika di print sudah ada transaksi 3 kali dan saya nggak merasa melakukan transaksi itu. Di situ akhirnya saya sudah nggak main lagi ke dinas sosial, langsung dalam hal ini ranahnya tanggung jawabnya ke Bank DKI. Langsung saya push Bank DKI, ini siapa yang mempergunakan katakan rekening saya tanpa izin, ada transaksi selama 3 kali. Memang nominalnya nggak besar, 100.000 terus 200.000 gitu ya. Cuma kan saya jadi berpikir jelek, kalau sampai satu orang 100.000, lalu berapa ribu orang di Jakarta ini dia lakukan gitu, dan semua diam.
Nah itu kan yang repot gitu. Akhirnya sampai saya telusuri lagi segala macam sampai gerah sendiri. Memang Bank DKI waktu itu di pusat kita datengin di daerah mana situ? Ya, di mana? Juanda. Iya betul. Iya. Apa namanya, terjadi transaksi di luar sepengetahuan pemilik kartu. Nah, oleh karena itu Pak, mungkin maksud kehadiran dari kami LSM Barak juga, mungkin dengan adanya kita bertemu, berjumpa, beraudiensi saat ini, ya mohonlah Pak untuk kami mungkin bisa dilibatkan. Putri Barak Indonesia yang telah siap untuk bergerak menumpas kezaliman dan ketidakadilan. Ayo serentak bangun dan berjuang. Barak Indonesia bela bumi pertiwi, bergerak, bergerak dan lawan. Majulah putra putri Barak Indonesia, ayo maju, maju dan melaju. Lebur, marah dan bencana, yo ayo bersatu ramah rata, menumpas kezaliman dan ketidakadilan. Ayo serentak bangun dan berjuang. Barak Indonesia bela bumi pertiwi, bergerak, bergerak dan lawan. Majulah putra putri Barak Indonesia, ayo maju, maju dan melaju. Kibarkan bendera Barak Indonesia, jadikan Indonesia macan Asia. Barisan Rakyat Indonesia lahir 29 Juli 2016.